Halo Sobat ASN News Channel, informasi terbaru kali ini terkait dengan bocoran isi RUU ASN tahun 2025 terkait dengan konversi P3K ke PNS. Berikut langsung saja untuk ulasan lengkapnya. Benarkah P3K akan diangkat jadi PNS? Isi revisi UU ASN 2025. Benarkah P3K akan diangkat jadi PNS? Ini isi revisi RUU ASN 2025. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN 2025 menjadi trending topik karena adanya kemungkinan alih status P3K menjadi PNS. Jadi untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini di awal ya, jangan di skip dulu. Nanti di akhir akan ada informasi penting, jadi untuk kawan-kawan nggak usah di skip biar nanti tahu alurnya informasi, jadi tidak asal komen ataupun hanya kemungkinan PHP dan sebagainya ya sahabat-sahabat, atau berkomentar yang miring atau negatif. Revisi UU ASN 2025 diinisiasi oleh DPR RI bersama Kemenpan RB untuk menata ulang sistem ASN agar lebih adaptif, adil, dan berbasis merit. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah kesetaraan struktur antara PNS dan P3K, termasuk wacana konversi status bagi P3K yang telah lama mengabdi. Benarkah P3K akan diangkat jadi PNS? Mari kita bahas lengkapnya. Pokok-pokok revisi RUU ASN 2025. Ada beberapa pokok yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat. Berdasarkan draft awal pembahasan di Komisi 2 DPR RI, setidaknya ada 7 pokok perubahan dan salah satunya berkaitan langsung peluang P3K menjadi PNS. Kesetaraan status ASN, PNS dan P3K diakui sebagai satu profesi dengan hak dan kewajiban setara. Setara ya sahabat-sahabat, ini di isi RUU, walaupun ini sebelumnya polemik yang muncul di media sosial maupun di lapangan ya sahabat-sahabat, bahasanya PNS dan P3K ini memang ada sekat ya sahabat-sahabat. Jadi ASN kelas 2 bagi untuk sahabat-sahabat P3K di beberapa wilayah ya sahabat-sahabat. Yang kedua, mekanisme alih status P3K ke PNS, dibuka jalur konversi bertahap berdasarkan masa kerja dan kinerja. Saya rasa untuk model yang kedua terkait mekanisme alih status P3K PNS ini cukup adil ya sahabat-sahabat, karena untuk konversinya itu bertahap berdasarkan masa kerja maupun kinerjanya ya sahabat-sahabat. Khususnya untuk masa kerja ini ya sahabat-sahabat, khususnya kawan-kawan yang sudah mengabdi puluhan tahun, yaitu bisa dikonversi terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, sistem merit berbasis digital. Penilaian kinerja ASN menggunakan sistem nasional berbasis data. Untuk P3K sendiri sebetulnya untuk sistemnya ini juga sama dengan PNS ya sahabat-sahabat. Hanya beberapa kolom yang beda, itu hanya untuk kenaikan pangkat ya sahabat-sahabat, seperti itu. Penghapusan tenaga honorer mulai 2026 tidak ada lagi pegawai non ASN di instansi pemerintah. Kalau ini saya komen ya sahabat-sahabat untuk nomor 4, karena kalau di lapangan faktanya masih banyak ya, karena tanpa adanya honorer untuk roda pelayanan masyarakat di berbagai sektor, untuk pendidikan, kesehatan, saya kira tidak akan terganggu seperti itu ya sahabat-sahabat. Yang kelima, reformasi tunjangan dan pensiun. P3K berhak atas tunjangan kinerja dan jaminan pensiun setara PNS. Ini masih ada beberapa kendala juga ya sahabat-sahabat. Ini yang real dialami oleh admin sendiri terkait P3K ini sendiri. Ada yang ikut taspen ya sahabat-sahabat, ikut taspen, namun ada beberapa mekanisme yang tidak otomatis seperti PNS. Yang keenam, rotasi jabatan fungsional dan struktural. P3K bisa menempati jabatan struktural sesuai kualifikasi. Kalau untuk yang 6 ini hanya beberapa daerah ataupun beberapa instansi ya sahabat-sahabat, belum keseluruhan, tidak seperti PNS yang tanpa terkecuali. Penguatan SPB ASN, integrasi data ASN melalui sistem digital BKN dan Kemenpan RB, kalau ini sudah dilaksanakan. Selanjutnya tahapan konversi P3K ke PNS untuk poin kedua. Isu paling disorot publik adalah kemungkinan P3K diangkat menjadi PNS tanpa seleksi umum CAT. Perlu diketahui ya sahabat-sahabat, informasi yang sudah kita sampaikan kemarin terkait dengan kemungkinan P3K diangkat menjadi PNS, itu sudah ada kemungkinan sebesar 99% P3K diangkat menjadi PNS. Namun secara bertahap maupun bertahap sesuai dengan beberapa profesi dulu, seperti itu ya sahabat-sahabat. Kalau kapan akan diumumkan oleh Presiden, kami belum dapat informasi lebih lanjut ya sahabat-sahabat, atau belum mendapatkan bocoran terkait dengan hal ini. Kita obok-obok juga belum ada ya sahabat-sahabat. Terus perkembangan di Komisi 2 DPR RI nanti akan kita bahas lagi ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sudah ada informasi dan perkembangannya. Selanjutnya, Kemenpan RI menjelaskan alih status ini tidak otomatis tapi melalui 2 jalur seleksi konversi. Yang pertama, seleksi CPNS untuk sahabat-sahabat yang usianya P3K yang usianya di bawah 35 tahun, ini masih
punya kesempatan ya sahabat-sahabat. Namun kalau yang 35 plus itu sementara ini tidak punya kesempatan ya untuk kalau mengikuti CPNS, karena memang ada batasan usia ya, kecuali kalau memang undang-undangnya ada perubahan atau pergeseran ataupun kebijakan lain ya sahabat-sahabat, seperti itu. Bentuk seleksi tes CAT atau Computer Assistant Test. Yang kedua, seleksi administratif konversi internal P3K dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 5 tahun dan berkinerja baik 2 tahun berturut-turut. Bentuk seleksi penilaian kinerja plus wawancara kompetensi tanpa CAT. Nah ini ya sahabat-sahabat, nanti bentuknya mungkin seperti ini, lebih adil ya. Jadi untuk kawan-kawan yang angkatan pertama, yaitu angkatan tahun 2021 tesnya, itu nanti bisa diangkat lebih dahulu ya sahabat-sahabat dengan ikut seleksi ini ya sahabat-sahabat. Atau yang sekarang sudah 1 kali SK ya, atau ini adalah kontrak kedua 5 tahun kedua, seperti itu ya sahabat-sahabat, itu bisa kemungkinan untuk ikut ini. Untuk sahabat-sahabat yang tes kemarin P3K tahun 2021 tahap 1 maupun tahap 2 yang diangkat di tahun 2022, ini bisa mengikuti di tahun depan, seperti itu ya sahabat-sahabat, karena masa kerjanya hari ini baru 4 tahun atau pengajuan berkala kedua seperti admin sendiri. Dengan demikian peluang konversi terbuka, tetapi tetap memperhatikan prinsip merit dan objektivitas. Perbandingan hak PNS dan P3K dalam revisi UU ASN 2020. Nah, ini yang perlu disimak juga oleh kawan-kawan. Untuk PNS dan P3K setelah direvisi, kontrak panjang dapat diperpanjang. Ini beberapa fakta ya sahabat-sahabat, ada 12 P3K penuh waktu yang harusnya diperpanjang akhirnya di off ya. Taspen penuh dapat program pensiun setara. Nah ini tunjangan kinerja 100% berdasarkan jabatan dan capaian, setara PNS sesuai kinerja kalau untuk P3K. Rotasi jabatan bisa struktural dan fungsional, bisa struktural jika memenuhi syarat. Nah ini sahabat-sahabat, pengembangan karir berjenjang nasional atau setara dengan penilaian merit. Seleksi pengangkatan CPNS nasional, konversi administrasi bertahap, perlindungan hukum ASN dan PPASN sama diakui sebagai ASN penuh. Ini ya sahabat-sahabat untuk kesetaraannya ya, yang akan dirancang untuk RUU ASN. Dengan penyataan ini, gap kesejahteraan antara PNS dan P3K semakin kecil dan jalur karir ASN menjadi lebih inklusif. Dampak terhadap tenaga honorer. Revisi UU ASN 2020 juga menyentuh penyelesaian tenaga honorer. Mulai 2026, pemerintah tidak lagi mengakui pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Semua tenaga honorer wajib mengikuti seleksi CPNS atau P3K, dan setelah diangkat P3K tetap memiliki peluang naik menjadi PNS melalui mekanisme konversi bertahap. Jadi peluang untuk sahabat-sahabat guru, teknis maupun kesehatan ya, ini peluang kita itu di mekanisme konversi bertahap. Jadi dengan konversi bertahap dengan masa kerja dan kinerja ya sahabat-sahabat. Kemenpan RB menargetkan zero non ASN pada 2026, memastikan seluruh pegawai pemerintah sudah berstatus ASN penuh. Jadwal pembahasan dan implementasi. Nah ini ya sahabat-sahabat, ini bocorannya tadi kita searching, itu akan diumumkan oleh Pak Presiden itu di bulan Juli 2026 ya sahabat-sahabat. Namun belum tahu juga, soalnya kalau kemarin informasi terbaru akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Berdasarkan agenda DPR RI, revisi UU ASN 2025 akan rampung sebelum masa sidang ketiga tahun 2025. Namun sampai hari ini belum, masih digodok terus ya sahabat-sahabat kapan matangnya. Pemerintah bertahap aturan turunan PP dan Permenpan RB bisa disahkan pertengahan 2026 atau Juni-Juli. Jika sesuai rencana, uji coba sistem konversi P3K ke PNS akan dimulai akhir 2026 dengan kuota terbatas dan beberapa instansi pusat dan daerah. Nah ini kabar baiknya ya sahabat-sahabat, jika sesuai rencana uji sistem konversi P3K ke PNS akan dimulai akhir tahun ini. Bisa jadi di awal tahun 2027 ya sahabat-sahabat. Namun yang fix 99% itu untuk dosen di SPPB perguruan tinggi negeri baru ya, perguruan tinggi PTNB ya sahabat-sahabat. PTNB ini 99% sudah mau di PNS kan di tahun ini. Prinsip merit dan sistem penilaian digital BKN ya, ini disampaikan oleh Haryomo Dwi Putranto selaku kepala BKN. Ada 4 capaian kinerja tahunan, disiplin, kehadiran, riwayat jabatan, hasil evaluasi kompetensi. Data ini akan digunakan sebagai dasar objektif untuk menentukan P3K yang layak mengikuti konversi
Jadi nanti akan yang ikut konversi pun nanti akan disaring lagi ya sahabat-sahabat. Jadi tidak semuanya dan tidak serta-merta ya sahabat-sahabat. Jadi ini nanti untuk rekrutmen P3K konversi ke PNS ini juga tidak asal-asalan, tapi juga melalui mekanisme maupun melalui sistem ya sahabat-sahabat, seperti itu. Kesimpulannya ini, jadi benarkah P3K akan diangkat jadi PNS? Jawabannya ya, peluang itu ada, dan ini akan dibuktikan oleh dosen P3K yang akan segera menjadi PNS. Tetapi tidak otomatis dan bersifat bertahap. Nah, ini sahabat-sahabat yang perlu digarisbawahi, tidak otomatis dan bersifat bertahap, sesuai dengan regulasi ya sahabat. Revisi Ulasan 2025 membuka jalur konversi bertahap bagi P3K yang memenuhi kriteria masa kerja, kinerja, dan kebutuhan formasi dengan sistem merit dan transparan dan digital. Apakah nanti Anda siap menghadapi penerapan sistem merit ASN 2025? Ya mungkin sekarang 2026 ya sahabat-sahabat. Pastikan ASN memahami konsep manajemen talenta dan penilaian kinerja sesuai regulasi terbaru ya sahabat-sahabat. Jadi silakan untuk sahabat-sahabat dipantau untuk datanya di Dapodik maupun untuk guru di Dapodik, Pendik di Dapodik maupun di pendataannya, agar nanti tidak ada kendala di kemudian hari. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan gamblang ya sahabat-sahabat terkait dengan perubahan status P3K PNS. Dan nanti kalau ada informasi terupdate akan kita bagikan langsung di kanal YouTube ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. See you next time.